Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9. Sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Kembali kita akan mengulas salah satu ulasan dari Kiai Imaduddin Usman, yang ini sebenarnya merupakan jawaban daripada sebuah rilis lah dari Kiai Haji Hanan, yang mana itu memunculkan sebuah manuskrip kuno Wali Songo yang ini cukup menggemparkan, di mana bahwa data manuskrip yang disampaikan oleh Kiai Hanan ini setidaknya dia tetap mengukuhkan eksistensi habaib sebagai suryat Nabi. Hanya saja bahwa ada perbedaan yang mencolok antara data para habaib dan data yang dimunculkan oleh Kiai Hanan, di mana memang di situ tidak ada nama Ubaidillah, tetapi dari jalur yang berbeda. Sekalipun jalurnya bukan dari Ubaidillah, tetapi habaib ini tetaplah masih menjadi suryat Nabi. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan bahwa akankah situasi ini semakin rumit ya, jika pada akhirnya memang para habaib ini harus ganti kakek. Nah, lalu bagaimana dengan data-data yang selama ini sering diangkat oleh habaib? Nah, inilah yang kemudian dijawab kembali oleh Kiai Imaduddin Usman dalam salah satu tulisan beliau. Ya, ini unggah pada tanggal 22 Juli 2023 ya, dengan judul ya Ba'alawi ganti kakek, konsekuensinya kompleks ya. Kiai Hanan merilis sebuah manuskrip Wali Songo yang di dalamnya terdapat silsilah keluarga Al-Haddad Ba'alawi ya. Al-Ba'alawi memang ini kan sangat terkenal ya. Dalam manuskrip tersebut keluarga Alawi ditulis tidak bin Ubaidillah bin Ahmad, tetapi ditulis Alawi bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Asraq bin Isa bin Muhammad An-Nakib Ibnu Ali Al-Uraidi ya. Jadi tidak menyebut Ubaidillah. Penemuan Kiai Hanan ini memperkuat tesis penulis bahwa nasab Alawi ini memang sudah nasab problematik. Problematika nasab ini terjadi dari berbagai sudut ya, dari sudut historis ya, kemudian geografis, antropologis, dan susunan amundun nasab, nama-nama dalam silsilah nasab. Nah, disitulah objek titik problematiknya ya. Bahkan dalam penyusunan biografi tokoh-tokoh amundun nasab itu terindikasi adanya dugaan lead on purpose dengan beberapa kasus tulisan yang berupa kitab atau artikel pendek tentang biografi mereka yang tanpa referensi. Sebagai contoh, lihat kitab-kitab yang mengulas tokoh Ahmad bin Isa dan Ubaidillah. Apakah penulisnya ketika menuliskan peristiwa-peristiwa sejarah dalam buku itu berupa tahun kejadian, lokasi perpindahan si Fulan, mempunyai saudara si Fulan, dan sebagainya, berdasarkan kepada sumber tertulis atau tidak? Nah, sekarang ditemukan kakek baru bagi Ba'alawi. Ini bukan Ahmad bin Isa, tetapi Muhammad Al-Asraq bin Isa. Dan Alawi bukanlah anak Ubaidillah bin Ahmad, tetapi anak Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Asraq. Pergantian abdul nasab jika berdasarkan sumber berupa manuskrip yang terpercaya dan kuat tidak bermasalah. Koreksi sebuah manuskrip yang lebih valid terhadap manuskrip lainnya memungkinkan menurut standar ilmiah. Masalahnya, bagaimana Ba'alawi sendiri menyikapi temuan ini? Selain itu harus diperhatikan pula kompleksnya konsekuensi yang menyertai ganti kakek tersebut, seperti bagaimana tentang sejarah yang selama ini dibangun tentang hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut, tentang kitab yang telah disusun tentang sejarah hidupnya dan anaknya. Ubaidillah ya,
tentang makam Ahmad dan Ubaidillah yang selama ini sudah disiarai, ya, tentang sinar cahaya yang memancar dari makamnya dan lain sebagainya. Jika ganti kakek ini terjadi, kemana semua hal yang tersebut jelas akan diletakkan? Nah, penulis Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi setidaknya bahwa sejak polemik nasab ini mengemuka ke permukaan, memang adu argumentasi itu berlangsung cukup sengit antara Kiai Imaduddin Usman, kemudian Tubagus Mogi maupun Raden Kanjeng Tumenggung Wirahadiningrat, ya, dan Gus Kuat Pleret dan sejumlah ya para ya simpatisan dari Kiai Imaduddin Usman lah dengan habaib di sisi lain. Dan apa yang terjadi, kita lihat bahwa memang diskursus habaib ini telah melahirkan sejumlah temuan-temuan baru. Setidaknya bahwa mereka yang telah ikut memberi perhatian terkait dengan hiruk pikuk nasab habaib itu memunculkan, mereka punya data-data, apakah itu berupa kitab maupun berupa manuskrip, yang tentu ini akan semakin memberikan referensi informasi terkait dengan nasab habaib ini. Dan apa yang dimunculkan oleh Kiai Hanan menurut kita ini jelas akan menjadi sebuah pertanyaan serius. Dan apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman, jika Ba'lawi habaib ini ganti kakek, ya maka konsekuensi logisnya seperti yang diuraikan tadi oleh Kiai Imad, ini harus dijawab oleh para habaib. Tetapi jika habaib tetap bertahan pada keterangan yang selama ini diperpeganginya, yang itu juga belum bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan kunci Kiai Imaduddin Usman, ditambah dengan datanya manuskrip kuno dari Kiai Hanan ini akan semakin menambah daftar panjang, ya, diskursus masalah habaib ini, yang tentu kita memandangnya bahwa memang nasab Ba'lawi ini tidaklah seterang seperti terangnya matahari sebagaimana yang biasa digembar-gemborkan oleh Habib Hanif Al-Attas. Tetapi ini betul-betul sebuah perjalanan nasab yang masih menjadi perdebatan atau mengandung unsur-unsur problematik di dalamnya, yang hingga hari ini ya masih terus saja menjadi problem dan mewacana, ya, di jagat media sosial. Dan kita hanya berharap bahwa semakin banyak orang yang bisa memunculkan data-data yang dia miliki, nantinya akan dikomparasikan dan manakah data yang lebih kuat, dengan harapan bahwa polemik nasab habaib ini bisa selesai dan muaranya adalah ilmu pengetahuan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.